warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farida, CGP Angkatan ke-9 dari SMA Negeri 2 Banyuasin 2. Kali ini saya akan membawakan tentang aksi nyata modul 1.4A9 tentang penerapan budaya positif. Dalam melakukan pembelajaran, saya didampingi oleh Bapak Mahendra, SPD MPD sebagai pengajar praktek dan juga Bapak Marlan MPD sebagai fasilitator. Aksi nyata budaya positif tentang kesepakatan kelas dan pembebasan budaya positif di SMA Negeri 2 Banyuasin 2. Latar belakang menciptakan strategi yang perlu ditinjau ulang dalam penerapan budaya positif yang selama ini dijalankan di sekolah. Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada murid dan posisi guru masih sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah dan teman, dan belum ke posisi pemantau dan manajer. Tujuan yaitu terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam pemecahan permasalahan di kelas, mewujudkan siswa yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi siswa yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan tentram sehingga pelaksanaan disiplin positif bisa terwujud. Tolak ukur: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Yang kedua, siswa mempunyai motivasi intrinsik dalam membangun dirinya. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan pemahaman keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan aksi nyata, membuat rancangan aksi nyata, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, mensosialisasikan budaya positif di sekolah, walas menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas, melakukan penerapan budaya positif dan evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan sekolah dan rekan guru, wali kelas, guru BK agar tindakan yang disusun bersama bisa tersusun dengan benar. Sarana dan prasarana untuk menyiapkan ruangan dan proyektor serta slide PPT. Berikut pengembasan budaya positif kepada rekan guru di SMA Negeri 2 Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada yang terhormat Ibu Buati selaku mata kurikulum dan juga rekan-rekan guru sekalian, terima kasih untuk hadir di acara yaitu batik pengembasan daripada budaya positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Dalam hal ini saya di sini bukan berarti saya lebih pandai daripada Bapak Ibu sekalian, tapi saya mengimbaskan ini karena kebetulan saya dari CGP Angkatan ke-9 mendapatkan materi tentang budaya positif. Jadi materi-materi ini akan saya imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan bicara masalah budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan juga berakhirnya karakter itu menjadi satu kebiasaan baik dan membentuk suatu budaya positif. Jadi artinya di sini adalah satu disiplin yang merupakan nilai baik yang menjadi satu kekuatan dari suatu yang dimiliki oleh suatu sekolah, di mana nanti akan bisa diterapkan untuk menjadi tujuan kita, yaitu visi sekolah di mana berpihak pada murid. Baik, untuk budaya positif ini sebenarnya banyak Bapak Ibu, karena sebenarnya kita ini kalau bicara masalah budaya positif ini sudah nggak asing lagi. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah dan menjadi dukungan dari seluruh warga sekolah. Contohnya adalah biasanya kita melakukan senam, melakukan upacara, dan juga kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Tetapi di sini saya ada beberapa kebiasaan positif yang memang akan saya khususkan. Di sini adalah nanti berpihaknya pada restitusi tentang pemecahan satu masalah. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan beberapa pemaparan tentang sebelum kita masuk ke budaya positif yang berakhir di sini adalah bagaimana penyelesaian masalah terhadap siswa dengan restitusi. Maka kita akan belajar dulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi, nanti hukuman dan juga penghargaan, dan juga ada keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi 5 posisi kontrol, dan juga nanti restitusi sebagai pendekatan untuk menciptakan
berdasarkan disiplin positif. Kita ke disiplin positif dan juga nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Disiplin positif di sini tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka itu ada memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku positif dan ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi disiplin positif ini artinya bersifat intrinsik. Jadi yang akan kita terapkan nanti adalah disiplin atau kemauan yang memang berasal dari dalam diri mereka, kesadaran dari mereka untuk melakukan satu kebajikan yang sudah diyakini. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama itu nanti dari latar belakang dan merupakan payung besar dalam kita berperilaku. Dengan mengaitkan antara nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang nanti dengan disiplin tersebut, ya, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ada kita seperti ya Bu ya, sampai dengan nanti ke restitusi. Teori motivasi, yaitu teori motivasi menurut Diana Gelsen, bahwa sebenarnya kita ini melakukan disiplin biasanya itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu biasanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini teori motivasinya. Kemudian untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya kita pakai ya untuk menyelesaikan satu masalah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita. Biasanya kita lebih ke arah hukuman dan konsekuensi. Nah, tapi di sini kita nanti akan ke arah ke restitusi ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi lebih diarahkan kepada restitusi. Kalau misalnya anak melanggar satu kebajikan yang sudah disepakati, lebih baik untuk tindakan hukuman atau konsekuensi ini bukannya tidak boleh, tapi ini anggap saja sebagai jalan akhir saja. Kalau sudah selesai, baru memang tidak ada jalan lagi, mereka terus-menerus melakukan tindakan kesalahan, maka boleh kita mengambil acara yaitu yang konsekuensi ataupun hukuman. Tapi itu di tahap akhir saja yang memang benar-benar kita tidak bisa melakukannya. Gitu ya. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau nanti dia ingin seperti apa. Jadi anak melakukan kesalahan itu suatu proses Bapak Ibu. Mereka tidak ingin sebenarnya melakukannya, cuma beberapa yang dia lakukan karena mempunyai satu alasan. Nah, alasan itu yang akan kita gali, mengapa mereka melakukan satu kesalahan atau melakukan suatu pelanggaran, ya. Nah, ini tujuan daripada restitusi bahwa setiap kegagalan anak itu kalau melakukan kesalahan, kita arahkan bahwa paradigma berpikir kita bahwa dulunya kita lebih ke menghukum mereka, maka kita lebih arah ke restitusi itu seperti ini. Dari identitas gagal yang tujuannya adalah ke identitas sukses, di mana kalau kita melakukan hukuman itu suatu yang menyakitkan dari mereka. Jadi kalau misalnya ini juga tidak menyamakan bahwa saya pun juga dulu melakukan seperti ini, bahwa sekarang sudah mendapatkan ilmunya, artinya harus kita jalankan juga. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya anak itu salah sesuatu yang menyakitkan, seandainya mereka mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Tapi kalau kita masuk ke restitusi, bahwa restitusi itu merupakan satu pilihan yang memang harus kita lakukan. Kemudian tidak nyaman. Jadi orang yang mendapatkan hukuman itu merasa tidak nyaman. Dan anak itu dalam jangka waktu panjang. Jadi biasanya misalnya dia dihukum apa, kemudian sakit hatinya itu akan berlaku sampai dengan seterusnya. Bahkan tuh ada juga yang sampai ke hati. Nah itu yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Untuk konsekuensi tidak nyaman itu murid untuk jangka waktu yang pendek. Dia menguatkan untuk murid. Jadi dengan restitusi bukan membuat murid itu sengsara, tetapi malah mereka itu semakin kuat. Gitu ya. Kemudian
korban mendapatkan ketidakadilan. Untuk hukuman ini dia dijadikan sebagai korban. Sedangkan untuk konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, untuk identitas lagi, murid akan terasa tersakiti kalau kita melakukan hukuman, sedangkan konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Jadi kalau misalnya kamu tidak masuk kelas, maka konsekuensinya sekian. Nah, itu merasa tidak nyaman mereka walaupun melakukan itu melakukan dengan terpaksa. Nah, sedangkan untuk restitusi di sini anak mendapatkan penguatan. Jadi dengan kesalahan yang mereka lakukan itu suatu proses pembelajaran, tapi mereka bisa memperbaiki, maka dengan memperbaiki itu mereka mendapatkan satu kekuatan. Kemudian untuk identitas gagal, hukuman ini perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan untuk konsekuensi ini menguatkan hanya untuk bertahan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk restitusi ini masalah bisa terpecahkan. Jadi dengan anak melakukan kesalahan, kita melakukan tindakan restitusi ini akan menguatkan anak dan juga masalah menjadi terpecahkan. Itu ya. Ini ada dampak negatif, netral dan positif dari posisi antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Makanya kenapa kita harus mengambil tindakan restitusi? Di sini kita dipaksa untuk beralih dari pola pikir yaitu stimulus respon sampai ke arah teori kontrol ini ya, sampai ke teori kontrol. Kita lihat di sini kalau negatifnya biasanya awas kalau tidak melakukan nanti kamu akan, nah biasanya kan ada kalimat seperti itu ya. Kalau netral, lakukan apa yang kamu lakukan. Sedangkan untuk positif, apakah hal itu sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah nanti Bapak Ibu pas waktu di akhir dari sesi ini akan saya berikan contoh untuk tindakan restitusi penerapannya seandainya ada siswa kita yang mengalami kegagalan atau permasalahan. Kemudian ini juga model paksaan, stimulus respon, dan teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau ada hukuman itu, setelah kita mendapatkan hukuman, anak itu akan merasa cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri. Konsep diri juga buruk, kemudian belajar menyembunyikan kesalahan biasanya karena dia itu dengan dikatakan kamu dihukum, maka biasanya dia itu mencari alasan untuk menyalahkan orang lain. Dan di sini juga bisa mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, untuk konsekuensi di sini lebih ke mendorong kepatuhan, kemudian konsep diri baik, murid belajar dan mencoba mengontrol dirinya. Jadi konsekuensi ini lebih ke tengah ya. Nah, untuk yang nilai-nilai di restitusinya ini lebih baik, yaitu konsep diri menjadi kuat, murid belajar memecahkan masalah dan anak paham bahwa dirinya memang memegang satu fondasi atau kontrol. Jadi di sini Bu, kita lebih memperbaiki diri bahwa selama ini apa yang kita lakukan itu bukannya salah tetapi kurang tepat. Jadi alhamdulillah mendapatkan materi ini saya lebih banyak berpikir lagi untuk bertindak lebih baik terhadap permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang siswa. Jadi di sini pengertian restitusi itu prinsipnya adalah bahwa bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari satu kesalahan. Restitusi ini memperbaiki hubungan dan juga tawaran bukan paksaan. Biasanya kalau dihukum kan dipaksa. Kamu push up, nah itu bisa saya lakukan juga itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu juga melakukan itu tidak? Iya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan diri cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi menguatkan pada fokus dan solusi. Kemudian restitusi membalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dengan tindakan dia yang salah, dia tidak akan merasa malu, tetapi dia akan kembali kepada kelompoknya dengan kebaikan yang dia dapat karena satu kesalahan dia mendapatkan penguatan dari gurunya. Ya. Nah, Bapak Ibu, proses selanjutnya yaitu kita bikin keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan tindakan restitusi, kita memang sebelumnya ada peraturan kelas yang kita tempel karena dibikin oleh sekolahan. Tetapi dengan restitusi ini kita kembalikan kepada siswa bagaimana mereka untuk membuat satu kesepakatan kelas seperti apa sih sebenarnya yang mereka inginkan seandainya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah ini sudah kita lakukan yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Jadi di sini ada
ada daftar nilai kebajikan pembentukan keyakinan kelas. Ini beberapa prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang nanti sudah jadi juga akan saya tampilkan, Bu. Jadi kata-katanya juga lebih sederhana dari apa yang mereka sampaikan. Kemarin mereka menyampaikan tidak boleh masuk ke kelas memakai sepatu. Nah begitu ya, langsung saja ditulis masuk kelas tanpa alas kaki boleh juga. Ini ya, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal dan bersifat umum. Contohnya adalah menghargai orang lain. Itu kasus apapun bisa dihubungkan dengan menghargai orang lain. Contohnya adalah bertengkar dengan teman. Itu juga masuk ke kasus ini. Kemudian ada lagi menghargai teman berbicara menghargai. Itu juga masuk ke kasus pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini saya sampaikan, tidak boleh ada kata dilarang makan di kelas, dilarang membawa handphone, tapi dijadikan kalimat positif. Seperti tadi ya, dilarang terlambat, masuk kelas tepat waktu, dijadikan kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena mereka yang bikin sendiri, maka mereka juga sendiri yang akan menerapkannya. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi proses keyakinan kelas itu mereka, kalau yang saya lakukan kemarin adalah membentuk kelompok itu disuruh bikin satu kalimat-kalimat yang mereka yakini kira-kira apa yang harus dilakukan di kelas itu, peraturan-peraturan apa yang mereka harus lakukan di kelas. Selanjutnya akan kita dikerucutkan lagi dari nilai-nilai yang mereka buat untuk menjadi satu kalimat yang lebih sederhana. Dan juga misalnya ada keyakinan kelas dari kelompok satu dan kelompok lain ternyata sama, kita jadikan satu untuk jadi satu keyakinan kelas. Misalnya di sana ada datang tepat waktu, di sini ada tepat waktu, berarti sama. Nanti sudah selesai baru kita sampaikan kepada mereka dengan kalimat yang paling sederhana. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti bisa itu diubah kalau misalnya ada sesuatu yang timbul lagi. Misalnya jangan menambahkan yang sudah ada di sini. Kalau nggak salah kelas 12 sudah, kelas 11 juga sudah, nanti sudah ditempel juga tadi. Silakan nanti bisa dilihat. Jadi kalau misalnya anak kita misalnya ada melanggar yang kira-kira nanti berhubungan dengan keyakinan kelas itu boleh kita kaitkan Bapak Ibu. Tidak perlu kita hukum, mereka tinggal kita lihatkan saja. Ini keyakinan kelas kamu, apakah kamu yakin dari keyakinan kelas ini sudah melakukan dengan benar? Mereka akan menjawab sendiri. Jadi kalau misalnya kamu salah datang terlambat, keyakinan kelas mana yang di sini yang kira-kira sudah kamu langgar? Seperti itu nanti kata-katanya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya, boleh saya terus ya. Selanjutnya yang kita perlu ketahui sebagai seorang guru bahwa setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kalau 5 dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka setiap guru akan mengetahui kenapa suatu anak itu melakukan satu pelanggaran. Itu pasti ada dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Jadi kalau dilihat ini kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan juga yang kelima kesenangan. Jadi terkadang ada kasus anak itu kalau di sekolah suka merebut makanan temannya. Nah ternyata begitu kita lihat kebutuhan apa yang sebenarnya di rumah dia itu tidak terpenuhi, itu bisa kita lihat waktu itu adalah karena dia di rumahnya ini keluarganya banyak. Kemudian ibu masak cuma sedikit. Nah, dari kasus tersebut bisa dilihat bahwa ternyata ada kebutuhan akan bertahan hidup ini masuk ke dalam lingkup dia. Ada juga beberapa anak yang kadang kalau di kelas nyelomet aja, gurunya lagi ngomong, dia ngomong sendiri. Ternyata selalu tidak perhatian. Begitu ditelusuri, ternyata dari 5 kebutuhan dasar ini dia kurang kasih sayang. Ibunya sudah meninggal, bapaknya juga nggak tahu kemana, di rumah dia nggak ada teman. Jadi kebutuhan akan kasih sayang ini ternyata kurang. Kenapa ini perlu Bapak Ibu? Karena memang untuk mengetahui seseorang bertindak atau berperilaku ini kita harus mengetahui latar belakangnya kenapa mereka melakukan tindakan tersebut. Begitu ya. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke restitusi. Restitusi ada 2. Ini masuk ke bagaimana kita menempatkan diri kita terhadap satu permasalahan anak. Itu ada 5 posisi kontrol di sini.
bahwa mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang lingkup kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada kemerdekaan dan kemandirian murid dan bagaimana menggapainya? Satu, kadang kita berada di posisi menghukum atau penghukum. Yang kedua, kita berada di posisi pembuat kesalahan. Yang ketiga, kita berada di posisi teman. Yang ketiga, yang keempat, berada di posisi pemantau. Dan yang kelima, manajer. Saya kasih contoh, Bu. Kita berada di posisi penghukum. Jadi misalnya anak datang telat, sudah kamu push up. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Jadi saya ini banyak kan berada di posisi penghukum. Tapi karena sekarang nggak tahu ilmunya, nggak boleh lagi ya. Nah, posisi pembuat kesalahan. Jadi seperti ini, misalnya pembuat kesalahan, dia datang telat. Aduh, kamu tuh kok telat terus ya. Kamu gak kasihan sama ibu. Nanti ibu tuh dimarahin sama kepala sekolah. Nah, jadi dia merasa bersalah karena iya ya, gara-gara saya telat ibu gurunya dimarahin terus sama kepala sekolah. Jadi kalimat seperti itu berada pada kita di mana pembuat merasa bersalah. Ya gitu ya. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Jadi kalau dia telat, sudah tenang aja. Kamu kan sama ibu mumpung pelajaran ibu. Kalau pelajaran lainnya belum tentu kamu seperti itu. Jadi kita memposisikan kesalahan anak sebagai teman. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pemantau. Nah, pemantau itu kan melihat. Jadi dia telat sih. Lihatin ya, datamu di kelas ini. Nah, sudah sekian bulannya itu telat terus. Nah, itu berarti kita menyatakan bahwa posisi kita menghadapi anak yang salah itu kita kaitkan dengan data yang ada di kelas tersebut. Itu posisi pemantau. Yang paling baik adalah kita posisi manajer Bapak Ibu. Jadi dengan manajer ini kita akan menyatakan murid itu diajak ngomong. Enaknya seperti apa? Kamu telat itu karena apa? Dan kamu maunya seperti apa? Suruh mereka sendiri yang jawab. Suruh mereka sendiri kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Karena kalau ini dilakukan restitusi dilakukan harus sudah terbuat keyakinan kelas. Kita nggak bisa Bapak Ibu mengaitkan kesalahan mereka dengan keyakinan kelas kalau keyakinan kelasnya belum dibuat. Jadi minta tolong untuk wali kelas yang sudah atau yang belum membuat keyakinan kelas buatlah dulu. Tidak perlu benar dulu, yang penting sudah dibuat. Contohnya nanti sudah ada kelas 12 IPS dan kelas 11 IPS. Kelas 12-nya sudah dibikin oleh Bu Ira dan kelas 11-nya barusan saya bikin ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa lanjut? Bisa ya? Nah ini untuk restitusi, memposisikan kita di mana terjadi satu kesalahan siswa kita. Nah bagaimana dengan restitusi, tiga segitiga restitusi? Nah restitusi ini kan proses dialog kita sama anak ya. Proses dialog kita sama anak, di sini ada kita yang menyatakan 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan kesalahan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah ini ada 3 Bu. Jadi kalau ada anak salah, misalnya salah, itu kita downkan. Biasanya kan kalau salah kemudian dia dipanggil kan sudah emosi dulu ya. Supaya tidak emosi, maka yang dia lakukan adalah yang kita lakukan. Kita ikut sama dia, alurnya dulu. Kita tanyakan, kenapa kamu tadi kok terlambat? Gitu. Jawabnya, maaf Bu, saya terlambat. Ya, nggak apa-apa. Gitu dulu, jangan usah dimarahin. Kalau dimarahin ternyata dia sudah emosi duluan. Jadi kita downkan dulu, netralisir dulu emosi dia itu. Oh telat ya, nggak apa-apa kalau telat. Ibu juga pernah, teman-temanmu juga pernah. Jadi nggak apa-apa telat, asal jangan kamu ulangi lagi. Nah, dari tindakan menstabilkan sudah identitas sudah selesai, maka kita masuk ke memvalidasi tindakan kesalahan. Artinya dia supaya mengakui kamu berbuat salah, telat. Boleh Ibu tahu alasannya kenapa? Gitu kan? Boleh Ibu tahu alasannya kenapa? Iya Bu, saya telat karena ini, mohon maaf ini. Baik, berarti kamu sudah mengakui kalau tindakan Ibu salah. Begitu mereka sudah mengakui, masuklah kita ke keyakinan kelas. Baik, kamu sudah melakukan kesalahan, sudah mengakui. Nah, sekarang Ibu tanya, keyakinan kelas mana yang sudah ditempel di kelas ini yang kamu langgar? Anda kan jawab, iya Bu, nomor 1 Bu, datang tepat waktu. Sudah kamu yakin keyakinan kelas itu kamu langgar, maka kira-kira balikin lagi ke mereka. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melanggar ini? Saya akan berjanji Bu, saya nggak akan mengulangi lagi. Mereka sudah memberikan alasannya, berjanji mengulangi lagi, balikin lagi. Berarti harusnya apa yang kamu lakukan? Silakan mereka menjawab sendiri. Jadi tidak kita Bu, tidak kita yang menentukan mereka salah tidak, dan apa yang harus dilakukan,
tetapi kembalikan ke mereka dengan mengkaitkan kesalahan mereka dengan keyakinan yang sudah dibuat. Begitu Bapak ya. Baik, ini saya ada contoh yang kebetulan sudah saya bikin. Boleh dilihat ya Bu ya. Oh, di sini. Bapak Ibu Guru, itu tadi contoh saja. Kebetulan Aziza ada dibikin makanan atau makan dari dia waktu istirahat. Selanjutnya bungkus makanan itu dilempar kepada Fitri. Nah, Fitrinya marah, kemudian maki-maki Aziza sampai dengan gebrak-gebrak meja. Nah, kemudian mereka kita ajak ke meja berdua, kemudian mereka kita tanya. Nah, setelah bertanya, mereka saling mengakui dan kemudian juga ada tahap yang terakhir yaitu keyakinan kelas mana yang kalian sudah langgar, mereka mengakui. Kemudian kita tanya lagi, apa yang kamu lakukan harusnya? Selain itu, kalau misalnya memang terjadi hal seperti itu, harusnya sudah tahu keyakinan kelas, mereka jawab sendiri. Katanya, saya akan lebih sabar lagi Bu dalam menghadapi hal seperti itu, karena supaya bersesuaian dengan keyakinan kelas. Setelah kita kaitkan dari keyakinan kelas yang kita bikin, Bapak Ibu, kita coba nanti untuk bisa menerapkannya. Hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini tidak perlu harus pokok semuanya dilakukan, tapi yang penting ada 3 langkah tadi. Pertama, kita stabilkan dulu emosi mereka. Yang kedua, validasi kesalahan, yaitu mereka kita tanya kesalahan yang sudah mereka perbuat apa. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu kita kaitkan dengan keyakinan kelas dan apa yang akan mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya. Jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan mengenai restitusi, mengenai budaya positif yang kita akan lakukan di sekolah, semoga kita bisa jalankan pelan-pelan dan nanti bisa menjadi satu budaya positif yang dilakukan terus-menerus di sekolah kita. Mungkin itu saja dulu dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida? Iya Bu. Iya. Tadi pas waktu pembelajaran Bu Farida, kamunya tidak ada meninggalkan kelas sampai dengan akhir pembelajaran Bu Farida. Tadi teman-temanmu bilang kalau kamu sering keluar dan kabur saat pembelajaran berlangsung. Apa itu betul, Wisnu? Benar Bu. Kenapa Wisnu? Dulu saya sering keluar saat pelajaran
karena saya mengantuk sekali dan merasa bosan, Bu. Baik, setiap orang memang bisa melakukan kesalahan, termasuk juga ibu. Tetapi semoga setiap kali kesalahan yang ada selalu bisa memperbaiki nantinya. Begitu Wisnu ya? Boleh tahu ibu alasannya kenapa kamu kok sampai sering keluar-keluar begitu? Maaf, Bu, saya sering banyak main game sampai larut malam dan kurang tidur sehingga saya mengantuk di pagi hari, Bu. Ketika pelajaran berlangsung, saya sangat mengantuk sehingga saya sering tidur di kelas, Bu. Iya, tidak apa-apa. Besok kamu melakukan seperti itu, kamu yakin tidak apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin dalam mengikuti pelajaran. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, menurut kamu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar tersebut apa? Bolos atau tidak disiplin? Pentingkah disiplin itu? Penting. Iya, disiplin itu penting sekali, terutama nanti untuk masa depan kamu. Di saat kamu bekerja di satu tempat, dimanapun kamu berada, maka disiplin itulah yang akan menunjang kreativitasmu dalam bekerja, sehingga kamu akan mendapatkan nilai lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Gitu ya. Menurut kamu, apa yang kamu akan lakukan agar tidak bisa mengulangi lagi perbuatan yang seperti itu? Saya akan memperbaiki kesalahan saya, Bu, dan berjanji akan tidur lebih awal supaya tidak bolos lagi. Menurut kamu di rumahmu siapa yang bisa membantu kamu untuk bisa tidur tidak larut malam lagi? Ibu dan kakak. Iya, bisa diyakini kalau ibu dan kakakmu bisa membantu? Bisa. Kamu pun juga yakin untuk bisa melakukannya? Bisa, Bu. Baiklah, kalau begitu nanti ibu akan coba untuk menghubungi ibu dan kakakmu untuk bisa membantu kamu agar tidak tidur larut malam lagi. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan juga kamu tetap semangat dan tidak mengulangi lagi, oke? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan yang akan kalian terapkan jika terjadi pelanggaran dari nilai-nilai yang sudah kalian bikin sendiri. Nah, untuk prosesnya sebelumnya silakan kalian bergabung dalam kelompoknya masing-masing dulu. Apalagi kawan-kawan. Ya, boleh satu kelompok 10 atau 5 nilai kebaikan. Atribut
Sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai, silakan untuk ditempel di depan kelas. Baik, silakan kelompok ini. Untuk kelompok baik, sudah selesai? Nah, sekarang baik anak-anak, ini sudah ditempel hasil dari kesepakatan tiap-tiap kelompok. Akan kita bacakan satu-satu. Nanti yang sama kita jadikan satu. Kemudian untuk yang tidak sama kita lebih sederhanakan lagi nanti kata-katanya. Gitu ya. Untuk dari kelompok 1, kesepakatan kelas, alas kaki harus dilepas. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, menjaga sikap dan kesopanan. Yang keempat, sholat 5 waktu. Yang kelima, tidak bolos dan rapi. Kemudian dari kelompok 2, buang sampah di tempatnya. Tidak boleh membuli sesama teman. Pakaian rapi dan dilarang bolos. Ini bisa kita sederhanakan kalimatnya. Kemudian menjaga kebersihan dalam kelas. Dilarang mengoperasikan handphone saat jam pembelajaran. Dilarang menggunakan sepatu dalam kelas. Ini sama dengan ini ya. Nanti kita jadikan satu aja. Berpakaian rapi juga sama tadi. Kemudian di sini menghormati guru dan yang sedang menjelaskan. Ini boleh nanti disederhanakan menjadi menghormati guru aja. Nah, kemudian ini datang tepat waktu sama nanti kita sederhanakan berarti datang tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas, berpakaian rapi dan berbicara sopan. Baik, akan kita simpulkan nanti satu-satu itu menjadi satu kalimat yang lebih sederhana lagi yang kira-kira nanti akan kalian bisa supaya mudah menghafal. Baik anak-anak, kita simpulkan hasil kesepakatan kelas kita. Nah, boleh ditulis. Yang pertama, nilai kebaikan yang positif. Yang pertama, tulis saja norma itu yang sikap positif. Itu tulis dulu aja. Sikap positif. Positif, ya. Apa yang pertama, anak-anak? Masuk kelas. Ya. Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, kira-kira tadi menyapa atau mengucapkan salam, tulis saja ya. Menyapa, mengucapkan salam. Atau mengucapkan salam aja ya, enaknya ya. Mengucapkan salam gitu aja ya. Tapi enggak apa-apa juga sih. Menyapa atau mengucapkan salam. Baik. Kemudian yang ketiga. Berdoa sebelum belajar tuh. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Apalagi? Yang nilainya tadi sama sudah nggak usah dipakai lagi ya. Apa yang kedua? Yang ketiga? Mengikuti pelajaran dari awal. Mengikuti pelajaran. Ya, mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya,
berpakaian atribut lengkap. ya, berpakaian rapi. Berpakaian rapi saja cukup ya. Itu sudah, kalau rapi itu sudah mencangkup semua pakaian. Jadi yang sederhana aja kalimatnya, berpakaian rapi. Ya. Berpakaian rapi. Apalagi? Wajib mengerjakan juga. Apalagi? Jaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan kelas. Ada lagi untuk sikap positifnya? Yang tidak sama ya. Kalau yang udah sama-sama nggak usah dipakai. Matikan HP selama pembelajaran. Mematikan HP selama pembelajaran. Atau tidak menggunakan HP. Tapi itu kalau ada tidak kan negatif. Berarti langsung aja benar. Mematikan HP saat pelajaran. Matikan HP saat pelajaran. Selanjutnya. Menjaga. Oh, ini sudah selesai ya? Nah, sudah selesai. Bagian sekarang untuk yang menjaga apa? Sama menghargai orang lain. Nah, sekarang lain itu kan sikap positif. Nah, sekarang di sini menghargai dan menjaga barang orang lain, ya. Menghargai dan menjaga barang milik orang lain. Nah, apa saja yang kira-kira masuk ke dalam menghargai dan menjaga barang milik orang lain? Apa di situ? Meminjam barang orang lain. Meminta izin. Meminjam barang orang lain. Meminta izin. Apabila meminjam barang milik orang lain. Apalagi? Menjaga barang yang dipinjam. Menjaga barang yang dipinjam. Menjaga barang yang dipinjam. Apalagi? Mengembalikan barang yang dipinjam. Menjaga barang yang dipinjam, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam. Sudah sampai sini? Ada lagi? Ada. Mengucapkan terima kasih setelah meminjamnya. Ya, mengucapkan terima kasih. Ini boleh yang dikatakan terima kasih ini terdengar kita ada kata-kata terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Menghargai orang lain. Nah, kalau yang menghargai orang lain berarti ini masuk yang menghargai ya. Kalau tadi yang item 1 sampai 3 tadi masuk ke cara apa itu? Menjaga barang milik orang lain. Sedangkan untuk ini mengucapkan terima kasih. Terus ada lagi apa? Sudah? Menghargai orang lain. Apa tadi? menghargai teman yang sedang berbicara dan tidak menyelamanya. Menghargai teman atau guru yang sedang berbicara. Teman atau guru gitu aja ya. Sama aja. Jadi ini kalau ada gurunya ngomong berarti nggak boleh menyela. Ada di sini yang suka begitu? Ya ada, bukunya ini kamu bikin. Sudah ada lagi?
Nah, boleh kita baca sama-sama ya. Yang pertama, nanti kalimat ini menjadi kalimat yang sederhana, kalian supaya lebih hafal ya. Baik, kita baca yang pertama. Sikap positifnya apa saja? Masuk kelas tepat. Terus? 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 Berpakaian rapi. Terus? Lanjut. Mematikan. HP saat pembelajaran. Baik, selanjutnya. Melatih dan menjaga barang orang milik orang lain. Yang pertama meminta. Meminta izin barang orang lain, menjaga barang yang dipinjam, mengembalikan barang yang dipinjam, dan mengucapkan terima kasih, menghargai teman atau guru yang sedang berbicara. Baik, itulah kesimpulan daripada hasil keyakinan kelas kalian. Artinya karena itu kalian yang membuat, maka itu harus dilaksanakan. Begitu? Sampai di sini paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita kelas 12 IPS di SMA Negeri 2 Banjarnegara. Kali ini saya akan mengungkapkan perasaan saya setelah dibuatnya kesepakatan kelas di kelas kami. Saya merasa bahagia dengan kesepakatan kelas ini. Menjadi keyakinan warga kelas kami dan sekaligus menjadi pedoman dalam berperilaku yang positif, sehingga akan tercipta kenyamanan di lingkungan kelas kami. Demikian ungkapan perasaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa peran guru di sekolah sebagai pamong yang menuntun benih-benih kebudayaan, yaitu murid yang dapat tumbuh dan berkembang budi pekerti, karakter untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan budaya positif di sekolah, diharapkan murid memiliki karakter yang baik, karakter profil belajar Pancasila. Rencana aksi nyata yang telah saya lakukan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, yaitu mendiseminasikan budaya positif kepada rekan sejawat. Harapan seluruh guru memahami tentang budaya positif dapat diimplementasikan pada seluruh warga sekolah, utamanya murid, sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya memiliki karakter profil belajar Pancasila. Demikianlah pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.4A9 yang saya lakukan, yaitu budaya positif di SMA Negeri 2 Banjarnegara. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerak.